Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofyan Abdul Karim dari kelas PAI 5B akan menjelaskan terkait administrasi pendidikan yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin MPDI. Pertama, mengenai administrasi pendidikan, yaitu suatu alternatif atau ilmu yang pelajari suatu proses mempengaruhi antara peserta didik dengan pendidik dalam berbagai situasi pendidikan. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses ini dapat mempengaruhi psikomodinamik yang asasi, yaitu dialog antara komponen-komponen pendidikan yang pada suatu saat harus terjadi. Nah, dialog ini dengan sendirinya pada diri peserta didik, kemudian ia dapat bertindak lain atas keputusan dan tanggung jawab sendiri. Nah, hal ini merupakan salah satu cara hidup mandiri yang menjadi tujuan pendidikan, yang bukan hanya menerima apa yang dapat, tetapi bagaimana berbuat untuk dirinya dan sesama dalam hal pendidikan yang lebih baik. Ilmu pendidikan sebagai ilmu yang mempunyai ciri hakiki, yaitu normatif, yang mana hal tersebut dapat berbuat dan tidak dapat melepaskan diri dari pandangan hidup. Karena ilmu pendidikan sebagai seni sangat bertetapan dengan profesi kependidikan yang secara formal telah maju di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada keputusan pemerintah yang tertuang dalam surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, konsep administrasi pendidikan. Sangat harus diakui bahwa di kalangan ilmuwan administrasi atau manajemen dan di kalangan banyak praktisi di Indonesia, istilah administrasi masih banyak menjadi polemik yang berkaitan dengan luasnya cakupan di antara kedua istilah. Pemakaian istilah sehari-hari, antara lain administrasi sebagai clerical work dan kesan bergengsi dalam penggunaan sistem manajemen. Namun di Indonesia sendiri, istilah manajemen dan administrasi memiliki pengertian sendiri-sendiri dan pemahamannya ada pada tiga posisi, yaitu administrasi lebih luas dari manajemen, dan administrasi lebih sempit dari manajemen, dan administrasi sama atau sejajar dengan manajemen. Kelompok pertama yang mempersepsi administrasi lebih luas dari manajemen karena menganggap administrasi sebagai suatu aktivitas strategik melalui pembuatan kebijakan dan merupakan suatu keseluruhan proses kerjasama, sedangkan manajemen merupakan aktivitas dalam melaksanakan kebijakan yang bekerja langsung dengan orang-orang untuk merealisasikan kebijakan. Kelompok kedua yang mempersepsikan bahwa administrasi lebih sempit daripada manajemen karena mempersepsi administrasi seperti dalam pemakaian istilah peninggalan Belanda yang pengertiannya sangat sempit dan terbatas pada kegiatan ketatausahaan, korespondensi kearsipan, dan sejenisnya. Sehingga manajemen yang berada pada posisi mengatur, memberdayakan, mengendalikan orang-orang menjadi lebih diposisikan dibandingkan administrasi. Kelompok yang ketiga yang mengartikan administrasi dan manajemen adalah sejajar, bahwasanya hal tersebut bisa digunakan istilahnya secara berganti disesuaikan konteks tanpa kehilangan makna, yang mana biasanya untuk pemakaian ini bila administrasi atau manajemen diterapkan pemakaiannya untuk organisasi tingkat middle sampai lower, misalnya kepala dinas bisa disebut manajer atau administrator. Poin ketiga, pendekatan perspektif terpadu. Suatu pendekatan yang berlandaskan kepada norma dan keadaan yang berlaku menelaah ke masa silam dan berorientasi ke masa depan secara cermat dan terpadu dalam berbagai dimensi pemerintah dan swasta, pengusaha, tenaga kerja, pendidikan, ilmuwan, politikus, ulama, dan berbagai sektor pembangunan. Nah, berorientasi ke masa depan secara cermat dan terpadu adalah sikap, tetapi penting, sangat sukar dikarenakan kehidupan di masa depan cenderung semakin kompleks dan cepat sekali berubah yang dapat menimbulkan masalah terus-menerus. Namun,
Hal demikian melukiskan yang cocok kehidupan di masa depan itu sangatlah penting. Hidup bukan semata-mata untuk manusia, tetapi diharapkan untuk masa depan yang lebih layak dan cerah bagi kehidupan bangsa. Mungkin sekilas terkait ruang lingkup administrasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.